Aku tidak salah. Itu adalah seni pedang anonim dari Sword Marquis Mansion. Pria parubaya berjubah ungu itu tercengang dan tidak dapat menahan diri untuk mengingat gerakan yang telah diperagakan Jian Wushuang sebelumnya. Gerakannya terlalu cepat. Meskipun kekuatan Jian Wushuang terlalu lemah untuk menjadi ancaman, dia mungkin tidak akan mampu menangkis serangan seperti itu jika dilakukan oleh seseorang yang setara dengannya. Ini bukan pertama kalinya dia menyaksikan ilmu pedang yang begitu mengerikan. Lebih dari 1 dekade lalu, musuh yang kuat telah menyerang Sword Marquis Mansion dan mengalahkan banyak prajuritnya. Master Sword Pavilion, Jian Nantian, adalah satu-satunya pengecualian. Dia sendiri membunuh musuh, menggunakan ilmu pedang ini. Seni pedang anonim, ilmu pedang terhebat dari Sword Marquis Mansion. Ilmu pedang itu hanya ada dalam legenda bahkan di dalam Sword Marquis Mansion. Seni pedang anonim terlalu mendalam dan misterius, sehingga hanya sedikit yang bisa menggunakannya bahkan setelah puluhan tahun belajar intensif, apalagi menguasainya. Lebih jauh lagi, ilmu pedang ini merupakan rahasia utama yang tidak dapat diwariskan di Sword Pavilion. Hanya Master Sword Pavilion yang memiliki akses untuk mempelajarinya, dan hanya 3 dari mereka dalam sejarah yang mampu menggunakannya. 18 ilmu pedang kelas 1 dari Pavilion Pedang mungkin sangat hebat dan luar biasa, namun mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu pedang Anonymous yang legendaris. Pemuda ini benar-benar berhasil menggunakan seni pedang anonim. Meskipun itu hanya jurus pertama, itu tetap luar biasa. Pria parubaya berjubah ungu menatap Jian Wushuang. Yang dia gunakan sebelumnya adalah seni pedang daun jatuh. Dia telah mencapai tingkat yang luar biasa. Sedangkan untuk seni pedang anonim, itu adalah darah kehidupan Pavilion Pedang. Orang biasa sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Dia masih sangat muda dan baru berada di langkah keempat jalan roh, tetapi dia sudah mampu menggunakan begitu banyak ilmu pedang dari Pavilion Pedang. Dia bahkan bisa menggunakan ilmu pedang anonim yang legendaris. Dia pasti, pria parubaya itu tampaknya sudah menebak identitas Jian Wushuang dan sudut mulutnya terangkat. Menarik, setelah berakhirnya pertarungan hidup dan mati. Tuan Nan, ini hadiahnya. Pelayan berjubah hitam dari arena gladiator menyerahkan sebuah kotak kayu kepada Jian Wushuang. Ketika dia membukanya, dia melihat 11 pil gading harum tergeletak di dalamnya, termasuk yang awalnya miliknya. Peluang pertarungan hidup mati antara prajurit arena gladiator dalam peringkat yang sama adalah 1 lawan 1, tetapi tantangan untuk melompati peringkat adalah 10 lawan 1. Itulah sebabnya dia memilihnya. Makin besar risikonya, makin baik hasil panennya. Jian Wushuang memeriksa kotak kayu itu dengan saksama. Setelah merasa puas, dia mengangguk dan bersiap untuk pergi. Pelayan berjubah hitam itu menghentikannya. Tuan Nan, mohon tunggu sebentar. Apakah ada hal lain? Jian Wushuang bertanya, matanya menyipit. Arena gladiator memiliki status yang sangat kuat di seluruh dinasti Tianzong dan menikmati prestise yang tinggi. Meskipun dia tidak khawatir tentang apa yang akan mereka lakukan padanya hanya demi 11 pil spirit cultivating kelas 1, dia tetap waspada. Pengawas kami menyaksikan duelmu melawan Spear Devil dan menjadi tertarik padamu, jadi dia ingin bertemu denganmu, kata pelayan berjubah hitam itu. Oh, Jian Wushuang mengangkat alisnya. Tepat pada saat itu, seorang pria parubaya berjubah ungu longgar, diapit oleh beberapa pelayan berjubah emas, masuk perlahan. Haha. Tuan Nan, benarkah? Saya pengawas Bai Chong dari arena gladiator. Anda bisa memanggil saya Tuan Bai Chong, kata pria itu dengan suara yang jelas dan ceria. Terkejut, Jian Wushuang segera membungkuk. Tuan Bai Chong, status pria ini hampir setara dengan Master Mansion Marquis Pedang, mungkin lebih tinggi. Jian Wushuang harus menunjukkan rasa hormat. Anda boleh pergi sekarang, kata Bai Chong kepada pelayan berjubah hitam itu sambil melambaikan tangannya. Pelayan itu membungkuk dan meminta maaf. Tuan Nan, saya kira ilmu pedang yang Anda gunakan untuk membunuh iblis tombak adalah ilmu pedang anonim dari Pavilion Pedang. Bai Chong tersenyum tipis pada Jian Wushuang dan berkata, sejauh yang saya tahu, itulah rahasia utama Pavilion Pedang yang hanya boleh dipelajari oleh Master Pavilion Pedang berikutnya. Sekarang, satu-satunya orang di seluruh Pavilion Pedang yang mungkin dapat memahaminya adalah Jian Wushuang, putra dari Master yang hilang, Jian Nantian. Dialah satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk mempelajari ilmu pedang anonim karena hubungan mereka. Jadi saya bertanya-tanya apakah Anda ada hubungannya dengan Jian Wushuang.
Jantung Jian Wushuang berdebar kencang, matanya menampakkan sedikit kepanikan. Jelas saja Bai Chong sudah mengetahui identitasnya. Aku ketahuan meskipun aku hanya bertarung satu kali. Jian Wushuang mendesah tak berdaya. Sejujurnya, dia mewarisi ilmu pedang anonim dari ayahnya. Ilmu pedang ini memang merupakan ilmu pedang terbaik di paviliun pedang. Dia telah menyembunyikannya dengan sangat baik selama ini sehingga bahkan Jian Menger tidak menyadarinya. Dan dia memilih tantangan loncat pangkat untuk mendapatkan semua pil pembina roh kelas 1 yang dia butuhkan sekaligus karena dia khawatir seseorang akan mengenalinya jika dia terlalu sering muncul di arena gladiator. Berpartisipasi dalam satu pertempuran menurunkan peluang tersebut. Namun, ia terpaksa menggunakan keahlian terkuatnya, Anonymous Sword Art, melawan Spear Devil. Ia tidak menyangka ada seorang pria bermata tajam yang mengawasinya di antara kerumunan. Saya hanya bercanda. Melihat keterkejutan di mata Jian Wushuang, Bai Chong segera memahami situasinya dan berpura-pura tertawa. Dari kelihatannya, Anda tampaknya sangat membutuhkan pil peningkat roh kelas 1. Benarkah itu, Tuan Nan? Ya, Jian Wushuang mengangguk. Nah, pil penumbuh roh kelas 1 ini bermanfaat bagi pejuang jalan roh, tetapi butuh waktu lama untuk diserap. Anda mungkin punya 11 pil penumbuh roh kelas 1 sekarang, tetapi Anda butuh setidaknya 1 tahun untuk menyerap semuanya, kata Bai Chong. Kau benar, Jian Wushuang mengangguk tetapi dalam hati dia tidak setuju. Memang benar bahwa orang lain akan membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk meminum 11 pil peningkat roh kelas 1. Namun dia berbeda, dia adalah seorang kultivator menyimpang yang mengolah keterampilan penciptaan surgawi. Berkat kekuatan luar biasa dari keterampilan penciptaan surgawi, dia dapat menyerap pil pembina roh kelas 1 ini dengan sangat cepat. Bahkan tidak akan memakan waktu sebulan untuk menyerap semuanya. Terlalu memakan waktu untuk menyerap semua pil penumbuh roh kelas 1 ini. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda dalam waktu singkat, tampaknya tidak realistis untuk hanya mengandalkannya, kata Bai Chong. Tuan Bai Chong, apa yang ingin Anda katakan? Jian Wushuang bertanya sambil mengerutkan kening. Bai Chong tersenyum padanya. Tuan Nan, apakah Anda pernah mendengar tentang cairan spiritual primordial? Cairan spiritual primordial. Jian Wushuang terkejut karena dia pernah mendengar tentang cairan spiritual tersebut, yang dibentuk oleh energi spiritual langit dan bumi. Karena mengandung kekuatan spiritual yang sangat murni, cairan ini lebih baik dalam meningkatkan kultivasi seorang prajurit dibandingkan dengan pil kultivasi roh. Namun, pembentukannya membutuhkan kondisi yang sangat langka, membuatnya sangat berharga. Selain itu, permintaan akan cairan spiritual primordial sangat tinggi, bahkan prajurit di alam jalur roh mencoba berkultivasi dengan bantuan cairan spiritual primordial. Oleh karena itu, hanya sedikit prajurit yang mampu menggunakan cairan spiritual primordial di seluruh dinasti Tianzong, apalagi mereka yang berada di Sword Marquis Mansion. Meskipun ada sejumlah cairan spiritual primordial di Sword Marquis Mansion, pengaruhnya terhadap prajurit mereka tidak signifikan karena jumlahnya sedikit. Aku tahu tempat yang memiliki kolam yang sepenuhnya terbentuk dari cairan spiritual purba. Apakah kamu tertarik? Bai Chong tersenyum pada Jian Wushuang. Sebuah kolam. Jian Wushuang tertarik dengan ini. Sejumlah kecil cairan spiritual primordial tidak akan banyak berpengaruh dalam meningkatkan kultivasi seorang prajurit, sedangkan sejumlah besarnya akan memainkan peran yang sama sekali berbeda. Sebuah kolam yang terbentuk dari cairan spiritual primordial. Berapa banyak cairan spiritual primordial di sana? Gua itu berada di sebuah celah di bagian utara Gunung Sembilan Serigala, yang berjarak 15 km dari kota komando. Namun, untuk waktu yang lama, gua itu telah ditempati oleh singa berdarah di puncak peringkat 6. Jika Anda ingin memasuki gua itu, Anda harus menyingkirkan singa berdarah itu, kata Bai Chong sambil tersenyum. Sebuah celah di utara, Gunung Sembilan Serigala. Jian Wushuang diam-diam mengingatnya dan menjawab dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Bai Chong. Silakan, sama-sama. Bai Chong melambaikan tangan padanya. Jian Wushuang menatap tajam ke matanya lalu berbalik. Setelah Jian Wushuang pergi, seorang pelayan berjubah emas di belakang Bai Chong tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Pengawas, kolam itu terbentuk sepenuhnya dari cairan spiritual primordial." Dengan cairan spiritual primordial yang begitu melimpah, nilainya sangat tinggi. Kolam itu sangat berharga, bukan karena cairan rohani purba, tetapi buah rohani di dasar kolam. Cairan rohani purba terbentuk karena buah rohani.
Bai Chong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Katakan kepada orang-orang yang pergi ke kolam untuk hanya mengambil buah rohani. Abaikan saja cairan rohani purba dan singa berdarah. Mengerti, pelayan berjubah emas itu mengangguk. Di arena gladiator, pengawas begitu kuat sehingga tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Ngomong-ngomong, apakah pertarungan token Markis Pedang tahunan akan diadakan bulan depan? Bai Chong bertanya lagi. Ya, jawab pelayan berjubah emas itu dengan hormat. Pengawas, Anda telah diundang ke SWOT Markis Mansion. Selain itu, Master SWOT Pavilion yang baru akan resmi menjabat. Kudengar bahwa Master SWOT Pavilion yang baru adalah Jian Menger, pemuda paling berbakat di SWOT Markis Mansion, yang berusia kurang dari 16 tahun tetapi telah mencapai alam laut spiritual yang mendalam. Dia juga putri Jian Lan, tetua agung dari Red Martial Hall. Oh, Bai Chong mengernyitkan alisnya. Haha, sepertinya pertempuran token Markis Pedang akan sangat menarik tahun ini. Sekarang aku menantikannya. Putra Jian nantian, Tut-Tut, aku ingin melihat apakah dia akan mengejutkanku seperti yang dilakukan ayahnya. Dalam perjalanan kembali ke SWOT Markis Mansion, Jian Wushuang terus berpikir. Kolam itu terbentuk sepenuhnya dari cairan spiritual primordial, jadi itu pasti sangat berharga. Mengapa dia memberitahuku informasi ini? Pasti karena ayahku. Jian Wushuang menebak dengan pasti. Ayahnya pernah mengatakan kepadanya bahwa, karena sifatnya yang acuh tak acuh dan sombong, ia hanya punya sedikit teman. Namun, Bai Chong adalah salah satu dari mereka. Jelas saja, Bai Chong mengenali saya dan, sebagai teman ayah saya, dia memilih untuk memberitahukan hal itu kepada saya. Entah dia mengatakannya demi ayahku atau tidak, aku sangat berterima kasih atas kebaikannya, pikir Jian Wushuang dalam hati. Aku adalah kolam yang terbentuk sepenuhnya dari cairan spiritual primordial, bahkan orang biasa pun akan sangat diuntungkan jika mereka berkultivasi di sana, apalagi aku, yang mengolah keterampilan penciptaan surgawi. Namun, ada singa berdarah di puncak peringkat 6, yang sebanding dengan puncak langkah ke-6 dari jalan roh bagi manusia. Saat ini, aku tidak mampu melawannya. Pelan-pelan saja, aku harus meningkatkan kemampuanku dulu. Jian Wushuang mengepalkan tangannya erat-erat. Di ruang kultivasi tingkat bumi Paviliun Pedang, pil penumbuh roh kelas 1 memiliki khasiat yang luar biasa. Sebelumnya, aku berhasil menembus surga keempat jalan ilahi dari surga ketiga jalan ilahi setelah menelan satu pil saja. Sekarang, aku memiliki 11 pil penumbuh roh kelas 1. Aku benar-benar bertanya-tanya sejauh mana kekuatanku akan tercapai setelah menyerap semua 11 pil penumbuh roh kelas 1. Jian Wushuang duduk bersila di atas futon, dengan mata penuh semangat. Saya siap. Tanpa ragu, Jian Wushuang membuka kotak giok dan mengambil satu pil pembina roh kelas 1. Setelah meminum ramuan ini, keterampilan penciptaan surgawi berfungsi untuk menyerap energi luar biasa itu dengan cepat. Pada hari-hari berikutnya, Jian Wushuang masih melakukan kultivasinya dengan sungguh-sungguh. Dibandingkan dengan keterampilan lain, dibutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk mengolah keterampilan penciptaan surgawi. Selain itu, kecepatan kultivasi meningkat karena kemampuannya untuk pulih dengan cepat dan efek bantuan dari ruang kultivasi tingkat bumi. Sementara itu, Jian Wushuang dengan bebas menelan pil-pil peningkat roh kelas 1 yang sangat didambakan oleh banyak kultivator jalur roh. Semua itu mempercepat kultivasinya ke tingkat yang luar biasa. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Sekarang hanya tersisa 1 bulan hingga pertempuran token Markis Pedang tahunan. Malam itu, hujan turun. Jian Wushuang, yang terus bermalam di dalam ruang kultivasi tingkat bumi, benar-benar menyerap khasiat pil-pil itu di dalam tubuhnya. Kemudian, ia perlahan membuka matanya, dan ada kekuatan spiritual yang bergemuruh dan tidak aktif di dalam tubuhnya. Saat ia tiba-tiba mengepalkan tangannya, kekuatan ledakan meletus secara vulkanis, seolah-olah sebuah pukulan dapat menyebabkan udara meledak. Mata Jian Wushuang berbinar-binar dengan cahaya yang menyilaukan. Surga ke-6 jalan ilahi, hampir mencapai puncak surga ke-6. Jian Wushuang sangat gembira. Dengan kultivasinya yang putus asa selama setengah bulan, dia telah menyerap sepenuhnya energi dari 11 pil penumbuh roh kelas 1. Bagaimanapun, kemanjuran pil penumbuh roh kelas 1 sangat menakjubkan. Bagi prajurit rata-rata, butuh setidaknya 1 bulan untuk menyerap 1 pil secara menyeluruh. Namun, dia telah menyerap 11 pil dalam waktu yang sangat singkat, berkat keterampilan penciptaan surgawi. Hasilnya,
Kekuatannya meningkat pesat. Jaraknya sangat jauh dari surga ke-4 jalan ilahi ke surga ke-6 jalan ilahi, hampir ke puncak surga ke-6 jalan ilahi. Banyak orang akan terkejut jika mereka tahu bahwa dia telah berkultivasi dengan kecepatan yang luar biasa. Karena hanya 1 bulan yang lalu, mereka tahu bahwa dia adalah sampah yang tidak dapat memadatkan kekuatan spiritual. Tunggu saja dan lihat saja, Jian Menger. Aku akan mengejutkanmu dalam 1 bulan. Jian Wushuang mengepalkan tangannya dengan kuat, dengan rasa percaya diri yang murni di matanya. Jian Wushuang berjalan keluar dari ruang kultivasi dan melihat Tetua Hong menunggu di luar. Melihat Jian Wushuang, Tetua Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutannya. Dia merasa bahwa Jian Wushuang telah banyak berubah dalam hal kekuatannya. Jian Wushuang tidak melepaskan aura kekuatan spiritualnya secara sukarela, jadi Penatua Hong tidak dapat mengetahui kultivasinya secara pasti. Namun, dia tahu bahwa Jian Wushuang pasti telah membuat kemajuan besar di ruang kultivasi. Sepertinya Master Pavilion muda kita telah membuat langkah besar akhir-akhir ini, kata Penatua Hong sambil tersenyum. Ya, Jian Wushuang mengangguk dan bertanya, Penatua Hong, ada apa? Begini masalahnya, jawab Penatua Hong. Menara ujian telah dibuka lagi hari ini. Jika kamu ingin ikut bertarung, kamu harus mencobanya. Menara percobaan. Jian Wushuang tertarik dengan informasi ini. Menara uji coba adalah bangunan 7 lantai yang dibuat untuk menguji teknik kultivasi dan bela diri. Semakin tinggi lantainya, semakin sulit ujiannya. Biasanya ditutup, kecuali sebulan sebelum pertempuran akhir tahun setiap tahun. Ujian menara uji coba dapat dianggap sebagai pertempuran pendahuluan. Bagaimanapun, pertempuran token Markis Pedang tahunan adalah acara paling penting di Istana Markis Pedang. Setiap tahun, istana akan mengundang para master berpengaruh dari prefektur Bashui. Untuk memastikan penampilan yang baik bagi para master, para murid yang berpartisipasi harus melewati menara ujian terlebih dahulu. Paling tidak, hanya murid yang telah mencapai lantai 5 dari menara 7 lantai yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Oleh karena itu, Jian Wushuang harus lulus ujian ini di menara percobaan jika dia ingin berpartisipasi dalam pertempuran. Aku akan segera berangkat ke Gunung 9 Serigala, dan akan tinggal di sana selama 1 bulan. Karena aku harus mendapatkan kualifikasi masuk untuk pertempuran, aku harus mengambil kesempatan ini di menara ujian dan lulus ujian terlebih dahulu. Jian Wushuang berpikir dalam hati, akan mudah baginya untuk lulus ujian menara percobaan. Begitu dia memutuskan, Jian Wushuang langsung pergi ke menara percobaan. Menara ujian berdiri tegak di tengah-tengah halaman yang luas, menara itu sangat besar, tingginya lebih dari 33 meter. Saat itu, ada banyak murid di depan menara besar itu. Lihat, permata ke-6 telah dinyalakan. Sepupu Jianlin telah melewati lantai ke-6. Sepupu Jianlin benar-benar hebat. Bagaimana kau tahu? Sepupu Jianlin telah menembus langkah ke-6 jalan roh sejak lama. Dia telah mencapai puncak langkah ke-6. Dengan kultivasi kekuatan spiritualnya, sangat mudah baginya untuk melewati lantai ke-7, apalagi lantai ke-6. Lihat, permata ke-7 telah menyala. Beberapa murid menatap 7 permata di depan gerbang menara. Setiap permata berhubungan dengan 1 lantai menara ujian. Setelah melewati 1 lantai, 1 permata akan menyala. Jika ke-7 permata menyala, itu berarti ke-7 lantai telah dilewati. Pastilah Jianlin yang telah mencapai puncak langkah ke-6 jalan roh akan melewati ke-7 tingkat itu. Tak lama kemudian, gerbang menara terbuka lagi. Jianlin yang berpakaian biru kehijauan berjalan keluar perlahan, dengan senyum percaya diri. Melihat tatapan iri dari para murid di sekitarnya, dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Jianlin telah melewati lantai ke-7. Dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran token pedang Markis. Di depan gerbang menara, seorang tetua dari Aula Bela Diri Merah menuliskan namanya dengan cepat, lalu melihat sekeliling, berkata, selanjutnya. Banyak murid yang ragu-ragu, sulit untuk lulus ujian menara ujian. Jika seseorang ingin lulus dari lantai 5, ia harus memiliki kultivasi kekuatan spiritual dari langkah ke-5 jalan roh. Selain itu, jika mereka ingin ikut serta dalam pertempuran, ia harus berusia di bawah 16 tahun. Di Mansion, jumlah murid yang dapat memenuhi kedua syarat ini hanya sedikit. Dengan begitu sedikit yang memenuhi syarat dan begitu banyak penonton, orang akan merasa malu,
jika mereka mengikuti ujian tetapi kemudian gagal bahkan untuk melewati lantai kelima. Biar aku coba. Saat suara itu terdengar, sosok muda perlahan mendekat. Ia membawa pedang panjang di punggungnya. Banyak murid memandangnya. Mereka heran ketika mengenalinya. Apakah itu dia, Jian Wuxiang? Jian Wuxiang dari Paviliun Pedang, apakah dia yang baru saja berbicara? Bagaimana mungkin dia bisa lulus ujian menara percobaan? Semua orang tidak percaya. Sebagai putra Master Paviliun Pedang terakhir, Jian Wuxiang memiliki identitas khusus. Selain itu, ia dikenal sebagai sampah di istana, karena ia tidak mampu mengumpulkan kekuatan spiritual. Oleh karena itu, semua murid di istana mengenalnya. Karena alasan ini, mereka sangat skeptis ketika dia memutuskan untuk mencoba uji coba menara percobaan. Selain para murid, Penatua pencatat Aula Bela Diri Merah tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dengan keterkejutan di matanya, bertanya, "Kau ingin mengikuti ujian di menara percobaan? Tidak bisakah?" Jian Wuxiang tampak acuh tak acuh. "Tentu saja boleh, asalkan kamu adalah murid Mansion di bawah umur 16 tahun. Sang tetua mengangguk dan berkata, "Silakan masuk." "Terima kasih." Jian Wuxiang langsung masuk ke menara, mengabaikan banyak mata yang menatapnya. Tepat saat dia menaiki tangga, terdengar suara yang jelas-jelas tidak bersahabat dari samping. "Jian Wuxiang, beraninya kamu datang ke sini untuk mengikuti ujian. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri." Jian Wuxiang berhenti sejenak dan menatap dingin ke arah Jian Lin, yang menatapnya dengan jijik. Tanpa sepatah kata pun, dia terus berjalan menuju menara ujian. Tak lama kemudian, dia sudah berada di dalam menara. Ketika melihat ini, Jian Lin sedikit melengkungkan bibirnya. Sampah sepertimu sangat sombong. Tunggu dan lihat, kamu akan malu nanti." "Sepupu Jian Lin, apakah menurutmu Jian Wuxiang bisa melewati lantai kelima?" Seorang murid dari Aula Bela Diri Merah bertanya. Jian Lin menanggapi dengan mencibir, "Untuk melewati lantai kelima, seseorang harus memiliki kultivasi langkah kelima jalan roh. Dia mencapai langkah ketiga jalan roh lebih dari setengah bulan yang lalu. Sekarang, dia mungkin telah mencapai langkah keempat jalan roh paling banyak. Bahkan jika dia adalah putra dari Master Paviliun Pedang terakhir dan memiliki ilmu pedang yang luar biasa, tetap saja adalah omong kosong yang bodoh baginya untuk melewati lantai kelima dengan kultivasi langkah keempat dari jalan roh." Orang-orang di sekitarnya semua setuju dengannya. Lebih dari setengah bulan yang lalu, dia baru saja mencapai langkah ketiga dari jalan roh. Seberapa kuat dia sekarang? Dia mungkin telah mencapai langkah keempat dari jalan roh. Bagaimana mungkin dia bisa melewati lantai kelima di menara ujian? Sungguh lelucon. Dia mencari masalah. Jian Lin mencibir. Dia menduga Jian Wuxiang akan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Di lantai pertama menara percobaan, melihat ketiga sosok tinggi yang berdiri di depannya, Jian Wuxiang tahu bahwa mereka adalah boneka humanoid yang unik di menara ujian. Mereka adalah lawan yang harus dia hadapi. Menara ujian, tempat di mana kultivasi dan teknik bela diri dinilai. Secara umum, siapapun yang kultivasinya mencapai langkah ke-6 akan menyelesaikan 7 level secara total. Bahkan mereka yang memiliki teknik bela diri yang luar biasa di puncak langkah kelima dapat mencapai level ke-7 juga. Oleh karena itu, saya ingin tahu seberapa jauh saya dapat melangkah hanya dengan menggunakan ilmu pedang saya dan tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun. Pikir Jian Wuxiang dalam hati. Saya siap. Setelah mengatakan itu, Jian Wuxiang mengayunkan pedang panjang di tangannya. Wow, gelombang-gelombang seketika, esensi pedang yang terkondensasi langsung meletus seperti ombak yang menderu. Gelombang pedang. Jian Wuxiang berteriak dengan liar di matanya. Gelombang pedang merupakan jurus mematikan dari ilmu pedang kelas 1, ilmu pedang aliran air yang tak henti-hentinya. Dan itu digunakan dengan sebaik-baiknya oleh Jian Wuxiang. Setelah beberapa gerakan sederhana, bayangan pedang menyapu ruangan. Ketiga boneka humanoid itu langsung melawan. Namun, karena berada di level pintu masuk, mereka jauh lebih lemah daripada Jian Wuxiang. Bahkan jika Jian Wuxiang tidak menggunakan kekuatan spiritualnya, dia dapat mengalahkan mereka dengan mudah hanya dengan ilmu pedangnya yang cepat dan kuat. Tingkat pertama, lulus. Di luar menara ujian, permata pertama menyala, yang berarti dia berhasil melewati level pertama. Para murid di sekitarnya tidak merasa terkejut. Hanya level pertama. Dengan kultivasinya di langkah ketiga jalan roh,
dia seharusnya dapat dengan mudah melewati 3 lantai pertama. Dan menyelesaikan level keempat juga mungkin. Namun, adalah angan-angan orang bodoh untuk berpikir bahwa dia akan menyelesaikan level kelima. Wajah Jianlin masih penuh dengan penghinaan. Tidak lama setelah permata pertama menyala, permata kedua menyala dan, segera setelah itu, permata ketiga menyusul. Semua jeda itu singkat, yang berarti Jian Wushuang tidak butuh waktu lama untuk mengalahkan boneka humanoid di setiap lantai. Namun, baru setelah jeda yang panjang, permata keempat menyala. Dia tinggal di lantai 4 untuk waktu yang lama, jadi dia jelas menghabiskan banyak waktu bertarung keras dengan boneka humanoid di sana. Sedangkan untuk lantai 5, boneka humanoid jauh lebih kuat daripada yang ada di lantai bawah. Tidak ada peluang baginya untuk menang. Level keempat pastilah batasnya. Haha, aku tahu itu. Sampah seperti dia, bagaimana dia bisa melewati level kelima menara ujian? Banyak murid di sekitarnya mencibir dan mencemooh. Mereka mengira Jian Wushuang telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencapai tingkat keempat. Kalau tidak, mengapa dia harus tertahan begitu lama? Jianlin terutama mencibir lagi dan lagi, tersenyum sinis, dan tidak sabar untuk mengolok-olok Jian Wushuang ketika dia keluar dari menara percobaan. Di lantai 5 menara percobaan, wajah Jian Wushuang tampak muram. Setelah setiap level, kekuatan boneka humanoid meningkat pesat. Aku dengan mudah menyelesaikan 3 level pertama hanya dengan ilmu pedang. Namun, pada level keempat, aku melewati pertempuran yang sulit dan butuh waktu lama untuk mengalahkan mereka. Oleh karena itu, di lantai kelima, mustahil untuk mengalahkan mereka hanya dengan ilmu pedang. Biarkan aku menggunakan kekuatan spiritual. Jian Wushuang merentangkan sisi mulutnya ke atas, lalu kekuatan spiritual meledak dalam sekejap. Jika murid-murid di luar menara ujian tahu bahwa Jian Wushuang menyelesaikan 4 level pertama hanya dengan ilmu pedangnya, itu akan membuat mereka ketakutan. Secara umum, seorang prajurit yang ingin melewati level keempat menara ujian setidaknya harus berada di langkah keempat jalan roh. Namun, dia berhasil melewatinya tanpa menggunakan kekuatan spiritual. Dengan kata lain, teknik bela diri miliknya sangat cocok dengan kultivasi prajurit di langkah keempat jalan roh. Itu luar biasa. Begitu kekuatan spiritualnya, yang hampir mencapai puncak surga ke-6 jalan ilahi, meledak, akan jauh lebih mudah bagi Jian Wushuang untuk bertarung melawan boneka humanoid itu. Para murid di luar menara ujian, termasuk Jianlin, sedang menunggu untuk melihat bagaimana Jian Wushuang akan mempermalukan dirinya sendiri. Namun, saat itu, gelombang, permata kelima di dekat pintu menara percobaan menyala. Melihat itu, para murid tiba-tiba tercengang. Itu berarti Jian Wushuang telah melewati tingkat kelima. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Dia menghabiskan waktu yang sangat lama di level keempat. Jelas, dia menyelesaikannya dengan sangat susah payah. Jadi, bagaimana dia bisa melewati level kelima? Apakah ini berarti sampah telah mencapai langkah kelima jalan roh dalam kultivasinya? Semua wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan dan keheranan. Jianlin bahkan lebih terkejut dengan mulut terbuka lebar tetapi tidak tahu harus berkata apa. Namun, itu baru permulaan. Gelombang. Sebelum mereka sempat bereaksi, permata ke-6 menyala. Tingkat ke-6. Setelah melihat itu, semua murid yang berkumpul di sana menahan napas sejenak. Kemudian, setelah kurang dari 15 menit, yang terakhir juga langsung menyala. Ketujuh permata itu, yang masing-masing merupakan satu lantai menara ujian, telah menyala. Itu berarti Jian Wushuang telah menyelesaikan semuanya. Kesunyian. Di luar sangat sunyi. Semua orang di tempat itu menatap 7 permata berkilau itu dengan rasa tak percaya. Mereka belum pernah mengalami keadaan terkejut seperti itu sebelumnya. Tingkat ke-7, dia berhasil melewati tingkat ke-7. Jianlin tercengang. Sebenarnya, dia bersumpah bahwa Jian Wushuang, paling banter, hanya berada di langkah keempat jalan roh sebelum dia masuk ke menara ujian. Berhasil melewati level keempat adalah keberuntungan baginya. Tidak ada kesempatan baginya untuk melewati level kelima. Tapi apa kenyataannya? Tingkat kelima, Jian Wushuang tidak hanya melewati lantai kelima, tetapi ia juga melewati lantai ke-6 dan ke-7. Ia telah melewati ke-7 lantai menara percobaan. Sekarang, ia sama kuatnya dengan dirinya. Mustahil. Petik 2. Ini sama sekali tidak mungkin. Jianlin menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia tidak percaya ini telah terjadi.
Sementara mereka semua terkejut, mereka tidak menyadari bahwa Jian Wushuang telah berjalan keluar dari pintu menara percobaan. Dalam sekejap, semua mata tertuju padanya, menjadikannya titik fokus di lapangan. Bahkan tetua dari Aula Bela Diri Merah yang bertugas mencatat hasil kini menatap Jian Wushuang dengan sangat terkejut. Apakah aku memenuhi syarat untuk memasuki pertempuran token Markis Pedang dalam 1 bulan? Jian Wushuang menatap tetua itu dan bertanya. Sang tetua terkejut sesaat. Kemudian dia kembali sadar, mengangguk, dan berkata, Jian Wushuang telah menyelesaikan level ke-7. Memenuhi syarat. Jian Wushuang mengangguk puas. Namun, orang-orang di sekitarnya mulai berdiskusi dengan sengit. Tingkat ke-7. Bagaimana mungkin? Bagaimana Jian Wushuang bisa melewati lantai 7? Biasanya dibutuhkan seorang prajurit yang kultivasinya mencapai langkah ke-6 jalan roh untuk menyelesaikannya. Namun, Jian Wushuang, dia tidak dapat memadatkan kekuatan roh apapun hanya dalam waktu 1 bulan, bukan? Tidak, kultivasinya tidak mungkin sekuat itu. Ilmu pedangnya pastilah yang membantunya. Ya, itu benar. Aku tidak akan pernah percaya bahwa seseorang tanpa kekuatan spiritual dapat mencapai langkah ke-6 jalan roh hanya dalam waktu 1 bulan. Banyak murid yang merendahkannya. Jian Wushuang, suara muram terdengar. Sebelum dia sempat bereaksi, sesosok berdiri di depan Jian Wushuang, itu adalah Jian Lin. Dia sangat marah hingga wajahnya berubah. Jian Lin menatap Jian Wushuang dengan dingin, sementara Jian Wushuang menatapnya dengan acuh tak acuh. Jian Wushuang, sepertinya aku selalu meremehkanmu. Aku tidak pernah menyangka kau telah menyembunyikan dirimu begitu dalam. Semua orang mengira kau sampah yang tidak bisa memadatkan kekuatan spiritual. Tapi sekarang tampaknya kau bisa memadatkan kekuatan spiritual sejak lama, dan kultivasimu tidak buruk. Kau hanya menyembunyikan kekuatanmu dan tidak mau mengungkapkannya. Suara Jian Lin sedingin pisau. Sekitar setengah bulan yang lalu, kau mengekspos kultivasimu di langkah ke-3 jalan roh di hadapanku. Kau memalsukan itu, bukan? Berpura-pura. Apakah dia pikir aku menyembunyikan kekuatanku selama 4 tahun? Jian Wushuang mencibir dalam hati tetapi tidak memberikan jawaban. Jian Lin dan murid-murid di sekitarnya dapat berpikir apapun yang mereka suka. Tidak masalah apakah mereka mengira dia telah menyembunyikan kekuatannya selama ini atau sesuatu yang serupa. Dia sama sekali tidak keberatan. Di Sword Marquis Mansion, yang benar-benar dia pedulikan adalah satu orang, Jian Menger. Ketidakpedulian Jian Wushuang, bahkan ketidakpeduliannya, membuat Jian Lin makin marah. Jian Wushuang, aku telah melewati level ke-7 menara ujian sebelumnya. Sekarang kau juga telah berhasil, jadi apakah kau berani bertarung denganku? Kata Jian Lin langsung, berkelahi denganmu di depan umum. Jian Wushuang mengangkat alisnya dan menatapnya. Apa? Kamu tidak berani? Sudut mulut Jian Lin sedikit terangkat, dengan sedikit rasa jijik. Jian Lin, aku sangat penasaran. Ada banyak murid di Sword Marquis Mansion. Mengapa kau selalu mengincarku? Jika kau iri padaku karena Jian Menger, baiklah, sekarang aku sudah selesai dengannya. Mengapa kau masih menggangguku? Apakah pikiranmu begitu sempit? Jian Wushuang bertanya dengan nada meremehkan. Tebakannya benar. Jian Lin berpikiran sempit, dan dia dipenuhi rasa cemburu. Karena Jian Wushuang telah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Jian Menger di masa lalu, hal ini menyebabkan kebencian Jian Lin terhadapnya mencapai batasnya. Meskipun hubungan di antara mereka sekarang telah berakhir, kebenciannya belum memudar sama sekali. Cukup bicara, aku hanya bertanya apakah kau berani melawanku. Jian Lin menatap Jian Wushuang dengan tegas. Mendengar kata-kata ini, mulut Jian Wushuang sedikit terangkat. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya lagi. Matanya bersinar dengan sedikit kelegaan. Baiklah, aku berjanji padamu, jika kamu ingin bertarung, maka kita akan bertarung. Terjadi kehebohan di seluruh menara pengadilan. Menerima tantangan. Dia menerima tantangan. Beraninya dia menerimanya. Kenapa tidak? Lagi pula, dia sudah melewati level ke-7 menara ujian. Mungkin kultivasi kekuatan spiritualnya juga sudah mencapai langkah ke-6. Tunggu, mereka berdua melewati level ke-7 menara ujian. Kultivasi saudara Jian Lin telah mencapai puncak langkah ke-6 sejak lama. Jelas, Jian Wushuang telah menyembunyikan level kultivasinya selama ini. Pertarungan mereka akan sangat menarik. Murid-murid mengelilingi mereka, menantikan pertarungan. Kau punya nyali. Jian Lin menyeringai mengerikan,
namun dia sama sekali tidak menatap mata Jian Wushuang. Bahkan jika dia telah melewati level ke-7 menara ujian, itu tidak akan membuat perbedaan apapun. Semua orang tahu bahwa setiap murid yang kultivasinya telah mencapai langkah ke-6 dapat melewati level ke-7 dengan mudah. Sedangkan dia telah mencapai puncak langkah ke-6 sejak lama. Ambil ini. Jian Lin meraung keras dan menghentakkan kakinya. Kekuatannya begitu dahsyat hingga retakan muncul di lantai dan kekuatan spiritual yang tak terbatas mengalir keluar seperti banjir. Dengan menggunakan kekuatan spiritualnya, tangan kanannya mengepal. Seketika, dia melancarkan pukulan dengan kekuatan dahsyat, menimbulkan angin kencang di sekelilingnya. Kultivasinya di puncak langkah ke-6 jalan roh meledak seketika. Banyak murid yang hadir tetap membuka mata mereka. Meskipun tinju itu tidak ditujukan kepada mereka, mereka masih bisa merasakan kekuatan dahsyatnya. Menghadapi ledakan kekuatan Jian Lin, Jian Wushuang tetap bersikap dingin dan tajam. Kekuatan spiritualnya mengalir keluar perlahan. Langkah ke-6, ini benar-benar langkah ke-6. Begitu kekuatan spiritual Jian Wushuang terungkap, banyak murid di sekitarnya segera mengetahui kultivasinya yang sebenarnya. Meski keduanya berada di langkah ke-6, ada beberapa perbedaan. Minggir dari jalanku. Raungan marah terdengar seperti petir. Jian Wushuang menyerang dengan seluruh kekuatannya. Haha, beraninya kau melawanku tanpa menghunus pedangmu. Bodoh sekali. Jian Lin tak kuasa menahan tawa. Semua orang tahu bahwa Jian Lin berada di puncak langkah ke-6 jalan roh. Melihat reaksi Jian Wushuang, jelas bahwa dia tidak yakin apakah dia bisa melawan level ini. Dalam keadaan seperti ini, dia akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan jika dia berhadapan langsung dengan Jian Lin. Dong, dua tinju kekuatan spiritual akhirnya bertabrakan. Dua tinju yang berisi kekuatan tersembunyi meledak pada saat yang sama. Apa? Saat tinju Jian Lin menghantam tinju Jian Wushuang, wajahnya berubah, karena dia merasakan kekuatan yang mengerikan dari tinju Jian Wushuang. Kekuatan ini tampaknya lebih kuat darinya. Bagaimana ini mungkin? Dia belum mencapai puncak langkah ke-6. Jian Lin meraung dalam hatinya. Dengan hati yang dipenuhi rasa heran dan marah, Jian Lin merasakan sakit yang luar biasa. Dia mengerang pelan, dan darah mengucur dari mulutnya. Dia mundur 10 langkah, dan setiap langkahnya begitu berat dan kuat sehingga meninggalkan jejak yang dalam di lantai. Namun, Jian Wushuang tidak mundur 1 langkah pun. Kalah kelas. Jian Wushuang benar-benar melampaui kekuatan Jian Lin. Ini, banyak murid yang terkejut. Tidak seorang pun menyangka persaingan yang alot akan berakhir seperti ini. Seseorang yang jelas-jelas belum mencapai puncak langkah ke-6 seharusnya tidak bisa mengalahkan Jian Lin yang berada di puncak alam yang sama. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa Jian Wushuang mengolah keterampilan penciptaan surgawi. Keterampilan itu menentang tatanan alam, dan kekuatan spiritual yang dapat dilepaskan oleh prajurit jauh lebih kuat daripada prajurit yang mengikuti bentuk kultivasi lainnya. Meskipun Jian Wushuang belum mencapai puncak surga ke-6 jalan ilahi, kekuatan spiritual yang dapat dilepaskannya lebih kuat daripada prajurit lain di puncak langkah ke-6 jalan roh. Dalam kompetisi ini, yang sepenuhnya berfokus pada kekuatan, Jian Wushuang benar-benar mengalahkan Jian Lin. Aku tidak percaya, kilatan kegilaan muncul di mata Jian Lin. Ia ditepis oleh Jian Wushuang. Ia mengerang lalu bergegas menuju Jian Wushuang. Ia mengulurkan tangan kanannya. Raungan harimau tiba-tiba meletus di antara langit dan bumi. Kemudian, harimau raksasa mulai terbentuk secara bertahap dari konvergensi kekuatannya. Setelah sepenuhnya terwujud, harimau raksasa menyerang Jian Wushuang seperti kilat. Itu tinju harimau yang mengaum. Saudara Jian Lin sedang menggunakan teknik bela diri dan dia menggunakan tekniknya yang paling kuat. Harimau raksasa itu sepenuhnya dipadatkan oleh kekuatan spiritual. Gerakan ini membutuhkan kekuatan spiritual yang besar, tetapi sangat kuat. Lihat, Jian Wushuang sedang menghunus pedangnya. Gerakan pedang. Cahaya pedang dingin itu bersinar, lalu lenyap seketika. Waktu seakan berhenti total untuk sesaat. Di hadapan penonton yang terkejut, harimau raksasa yang agresif itu terbelah menjadi 2. Suara pedang yang menusuk tubuh terdengar. Noda darah membasahi bahu Jian Lin. Di luar menara percobaan, semuanya sunyi. Tak terdengar suara apapun kecuali suara halus pedang panjang Jian Wushuang yang dimasukkan kembali ke sarungnya. Mengabaikan keterkejutan yang luar biasa di mata sekelilingnya, Jian Wushuang perlahan berbalik untuk pergi. Namun sebelum pergi,
dia berhenti untuk melirik Jian Lin dan berkata dengan dingin, kali ini aku hanya menebas bahumu. Namun jika lain kali, aku akan memenggal kepalamu. Mendengar ini, Jian Lin terkejut dan terhina, merasa malu dan kesal. Dan murid-murid istana Markis baru tersadar dari keterkejutan mereka hingga Jian Wushuang benar-benar menghilang dari pandangan mereka. Kemudian, semua orang yang hadir tidak dapat berhenti membicarakan apa yang telah terjadi. Saudara Jian Lin kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Satu gerakan, hanya satu gerakan. Ada perbedaan kekuatan yang cukup besar. Bukan hanya dalam kekuatan spiritual mereka, tetapi perbedaan antara teknik bela diri mereka bahkan lebih besar. Dan itu benar-benar terjadi. Jian Wushuang melampaui Jian Lin dalam hal kekuatan spiritual yang dahsyat. Dan mengenai teknik bela diri, perlu diketahui bahwa Jian Menger, yang prestasinya dalam ilmu pedang sangat mengagumkan, dianggap sebagai jenius pertama di rumah Markis Pedang. Namun ilmu pedangnya diajarkan kepadanya oleh Jian Wushuang. Bahkan Jian Menger sendiri tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Jian Wushuang dalam teknik bela diri. Di seluruh mansion Markis Pedang, tampaknya tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada Jian Wushuang dalam teknik bela diri. Karena perbedaan besar dalam teknik bela diri mereka, Jian Wushuang telah mengalahkan Jian Lin hanya dengan satu gerakan dan telah melukai bahunya. Jika Jian Wushuang mau, dia bisa saja membunuh Jian Lin sekarang. Berita bahwa Jian Wushuang telah melewati menara ujian tingkat ke-7 dan mengalahkan Jian Lin dengan satu gerakan menyebar ke seluruh SWAT Markis Mansion bagaikan badai. Tiba-tiba, Mansion Markis Pedang berada dalam guncangan total. Tentu saja, berita itu juga langsung sampai ke Jian Menger. Menger, sesuatu terjadi di kediaman Markis hari ini. Jian Lan, ayah Jian Menger, yang memberitahunya berita itu. Jian Wushuang telah mengkonsolidasikan kekuatan spiritual dan menjadi seorang prajurit. Selain itu, kultivasinya telah mencapai langkah ke-6 dari Jalan Roh. Hari ini, dia melewati level ke-7 menara ujian dan mengalahkan Jian Lin hanya dengan satu gerakan. Oh, bahkan Jian Menger merasa sangat heran saat mendengarnya. Sebelum persahabatan kami putus, dia sering berkata bahwa dia akan segera menjadi prajurit sejati. Saat itu, kupikir dia hanya menghibur dirinya sendiri. Tapi sekarang sepertinya tidak. Setelah sedikit heran, dia tersenyum tipis dan jelas tidak menanggapinya dengan serius. Menger, aku khawatir kau akan menganggap ini penting, kata Jian Lan serius. Meskipun banyak orang di kediaman Markis mengira Jian Wushuang telah menyembunyikan kekuatannya, kau dan aku tahu bahwa memang tidak ada kekuatan spiritual di tubuhnya hanya sebulan yang lalu. Selama 4 tahun terakhir, Jian Menger selalu bersama Jian Wushuang. Tidak ada yang mengenalnya lebih baik daripada mereka. Hanya dalam waktu 1 bulan, dia berubah dari manusia biasa tanpa kekuatan spiritual menjadi seorang pejuang langkah ke-6 dari Jalan Roh dan mengalahkan Jian Lin dengan mudah. Sungguh kemajuan yang mengerikan yang telah dia buat, kata Jian Lan. Jadi begitulah. Jian Menger mengangguk setuju, tapi, memangnya kenapa? Jian Lan tertegun sejenak. Ayah, kau khawatir dia akan menjadi lawan yang kuat dalam pertempuran bulan depan, bukan? Tanya Jian Menger. Jian Lan mengangguk. Jian Wushuang telah bersumpah darah bahwa ia akan bertanding melawan Jian Menger dalam pertempuran. Berita itu menyebar ke seluruh SWAT Markis Mansion. Awalnya, tak seorang pun dari mereka menganggapnya serius. Namun sekarang, mereka berubah pikiran. Jika Jian Wushuang mengalahkan Jian Menger di depan semua orang di SWAT Markis Mansion dan para ahli kuat lainnya yang hadir, dia akan gagal menjadi Master SWAT Pavilion. Selain itu, dia dan ayahnya akan ditertawakan oleh semua orang. Jian Menger, yang secara universal diakui sebagai jenius teratas di SWAT Markis Mansion, benar-benar dikalahkan oleh seseorang dalam waktu 2 bulan. Bukankah itu lelucon besar? Ayah, kau terlalu khawatir. Jian Menger sama sekali tidak mempedulikannya dan berkata, wajar saja kalau Jian Wushuang akhirnya bisa mengonsolidasikan kekuatan spiritual dan membuat kemajuan normal setelah berlatih selama 4 tahun. Meskipun ia bisa berubah dari manusia biasa menjadi mencapai langkah ke-6 Jalan Roh dalam waktu 1 bulan, ia tidak akan bisa mencapai langkah ke-7 Jalan Roh bulan depan. Bagaimana menurutmu, ayah, mencapai langkah ke-7 dalam waktu 1 bulan? Jian Lan tertegun sejenak lalu menggelengkan kepalanya dengan tegas dan tegas. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ada perbedaan besar antara langkah ke-6 dan ke-7 dari Jalan Roh.
Bahkan seorang jenius dalam kultivasi sepertimu menghabiskan waktu setengah tahun penuh untuk maju dari langkah ke-6 ke langkah ke-7 dari jalan roh. Selain itu, kamu tidak akan bisa berhasil tanpa bantuan banyak ramuan dan beberapa harta karun alam, apalagi orang biasa. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa cepat Jian Wushuang berkultivasi, dia tidak dapat mencapai langkah ke-7 dari jalan roh dalam 1 bulan. Jian Lan berkata dengan tegas dan pasti. Dan memang benar. Ada perbedaan besar antara langkah ke-6 jalan roh dan langkah ke-7 jalan roh. Membuat terobosan dalam waktu 1 bulan jelas merupakan angan-angan belaka. Ya, itu hampir mustahil. Lagi pula, bahkan jika dia berhasil, apa yang bisa dia lakukan? Kata Jian Menger dengan nada meremehkan. Mendengar apa yang dikatakan Jian Menger, Jian Lan mengendurkan kerutan di wajahnya dan kemudian tersenyum. Memang, terlepas dari apakah Jian Wushuang mampu mencapai langkah ke-7 jalan roh dalam sebulan atau tidak, dia tidak dapat berbuat apa-apa bahkan jika dia berhasil mencapainya. Saat ini, Jian Menger memiliki kultivasi di alam laut spiritual mendalam. Tidak peduli seberapa hebat Jian Wushuang dalam ilmu pedang, dia tidak dapat bersaing dengan Jian Menger kecuali dia berada di alam laut spiritual. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Jian Wushuang tidak bisa mengancammu. Jian Lan tersenyum lega. Jangan bicara tentang dia, ceritakan tentang guru di belakangmu. Apakah ada balasan untuk pesan itu? Saya sudah mendapat balasan, jawab Jian Menger penuh harap. Guru besar berkata bahwa dia akan hadir di pertempuran 1 bulan lagi untuk menyaksikan saya menjadi Master Pavilion Pedang yang baru. Haha, hebat sekali. Jika dia bisa hadir di pertempuran itu, kau pasti akan menjadi pemenangnya. Mendengar kabar baik itu, Jian Lan merasa sangat gembira. Di Pavilion Pedang, 4 tetua agung, yang dipimpin oleh tetua Hong, berkumpul. Haha, Master Pavilion muda melewati level ke-7 dan mengalahkan Jian Lin dengan 1 gerakan. Itu luar biasa. Sungguh menakjubkan bahwa Tuan Muda Pavilion bisa membuat kemajuan pesat dalam waktu sesingkat itu, bukan? Jika Master Pavilion muda terus meningkat dengan kecepatan seperti itu, dia mungkin bisa mengalahkan Jian Menger dalam pertempuran bulan depan. Setelah mendengar kabar baik itu, para tetua itu semua berbincang-bincang dan tertawa. Kakak, kami merahasiakan hal itu dari Tuan Muda Pavilion karena sebelumnya dia bahkan bukan seorang prajurit. Tapi sekarang, haruskah kami memberitahunya tentang hal itu? Tanya seorang tetua tiba-tiba. Jangan terburu-buru, tetua Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, masih terlalu pagi. Kita harus memberitahunya nanti. Ngomong-ngomong, aku akan menulis surat dan mengirimkannya kepada guru di Istana Naga Emas. Dia akan senang mengetahui bahwa Tuan Muda Pavilion telah membuat kemajuan yang pesat. Seluruh Sword Marquis Mansion dikejutkan oleh pertempuran antara Jian Wushuang dan Jian Lin. Namun, Jian Wushuang, sang pahlawan pertempuran, sama sekali tidak mempedulikannya. Setelah mendapat izin untuk ikut serta dalam pertempuran, ia langsung berangkat ke Gunung 9 Serigala. Jian Wushuang sangat ingin mencapai kolam yang penuh dengan cairan spiritual primordial. Gunung 9 Serigala berjarak 15 km dari daerah itu dan Jian Wushuang membutuhkan waktu setengah hari untuk sampai di sana. Dia menghabiskan waktu lama untuk mencoba menemukan gua di celah utara gunung. Itulah gua itu. Berdiri di atas pohon besar, Jian Wushuang dapat melihat sebuah gua di dasar celah. Tidak jauh dari gua itu ada monster besar, napasnya terdengar berirama dari hidungnya. Apakah itu singa berdarah? Jian Wushuang menatap monster besar itu, tidak bisa mengalihkan pandangannya. Bai Chong telah menyebutkan bahwa gua dengan cairan spiritual primordial adalah wilayah singa berdarah di puncak alam ke-6. Monster di puncak alam itu dapat menandingi prajurit di puncak langkah ke-6 jalan roh. Beberapa binatang roh memiliki kelebihan bawaan, jadi ketika mereka bertarung dengan manusia, mereka lebih kuat. Binatang roh terlahir untuk membenci manusia, dan kesadaran teritorial mereka sangat kuat. Jika aku ingin masuk ke gua itu, aku tidak punya pilihan selain membunuh singa berdarah. Jadi, mari kita bertarung. Mata Jian Wushuang bagaikan kilat. Seperti seekor elang yang sedang memangsa-mangsanya, dia melompat turun dari puncak pohon. Pedang panjang di punggungnya terhunus pada saat yang sama. Suara pedangnya bergema di celah itu, saat Jian Wushuang menyerbu dengan ganas ke arah singa berdarah. Singa berdarah, mata Jian Wushuang penuh dengan niat bertarung. Manusia,
Singa berdarah terbangun kaget dan sepasang mata emas gelap memancarkan niat membunuh yang dingin. Dengan raungan marah, ia menyerang Jian Wushuang dengan ganas. Pertarungan itu secara mengejutkan berakhir hanya dalam sekejap. Jian Wushuang menyarungkan pedang panjangnya yang berdarah dan menatap singa berdarah di tanah. Darah mengalir dari bekas luka pedang yang dalam di lehernya. Banyak bekas luka pedang dengan ukuran berbeda tersebar di sekujur tubuhnya. Sekarang ia sudah mati. Menurut konvensi, di puncak alam ke-6, singa berdarah cukup kuat untuk mengalahkan manusia di puncak langkah ke-6 jalan roh. Namun, ini hanya terjadi pada prajurit manusia biasa. Begitu ia bertemu prajurit manusia yang menguasai teknik bela diri yang hebat, ia tidak hanya tidak dapat mengalahkan mereka, ia akan dikalahkan sepenuhnya oleh mereka. Ilmu pedang Jian Wushuang dapat mengalahkan seluruh rumah markis pedang, jadi membunuh singa berdarah agak mudah. Mengabaikan mayat singa berdarah, Jian Wushuang melangkah masuk ke dalam gua. Gua itu dalam, dan jalannya sangat sempit. Namun, ketika dia melewati pintu masuk kecil, dia merasa keadaan di sana sangat berbeda dari luar. Bagian dalam gua itu cukup indah. Ada meja batu, bangku, dan tempat tidur. Tampaknya seseorang pernah tinggal di sana. Saat ia masuk lebih jauh ke dalam gua, ia menemukan bahwa kolam itu mengeluarkan bau samar. Diameter kolam itu 3 meter atau kurang. Itu milik makhluk kecil. Namun, begitu Jian Wushuang melihat kolam itu, matanya penuh dengan kegembiraan liar. Cairan spiritual primordial. Jian Wushuang menatap air kolam yang harum dan hampir bening itu dengan penuh harap. Dia bisa merasakan kekuatan murni yang terkandung di dalam air itu. Tidak diragukan lagi bahwa air kolam ini benar-benar cairan spiritual primordial yang tak ternilai harganya. Seluruh kolam, Jian Wushuang melompat ke dalam kolam. Begitu dia memasuki kolam, dia menemukan bahwa meskipun diameternya tidak panjang, kolam itu sangat dalam, setidaknya 10 meter. Kolam yang sangat besar, semua air ini adalah cairan spiritual primordial. Aku ingin tahu berapa banyak jumlahnya. Jian Wushuang berpikir dengan gembira. Cairan spiritual primordial adalah cairan spiritual paling murni. Cairan ini hampir tidak mengandung kotoran. Bagi prajurit yang mengikuti jalan roh, cairan ini jauh lebih kuat daripada pil kultivasi roh. Cairan spiritual primordial terbentuk secara alami, jadi sangat sedikit orang yang dapat menggunakannya dalam jumlah besar untuk meningkatkan kultivasi mereka. Namun kini ada sebuah kolam penuh. Jika air dibagi menjadi beberapa tetes, berapa jumlahnya? Berapa nilainya? Tidak diragukan lagi, nilainya sangat tinggi. Tuan Baichong telah memberiku kesempatan yang luar biasa. Sedikit gemetar karena antisipasi, Jian Wushuang sangat berterima kasih. Tanpa ragu, Jian Wushuang mulai berkultivasi di kolam. Dengan berkultivasi di kolam, ia dapat menyerap cairan spiritual primordial di sekitarnya dan mengubahnya menjadi kekuatan spiritual. Bagi seorang prajurit biasa, akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyerap semua cairan spiritual primordial di kolam, tetapi Jian Wushuang berbeda. Keterampilan penciptaan surgawi benar-benar menentang tatanan alam. Pil penumbuh roh kelas 1 yang diminumnya sebelumnya mengandung racun yang sangat kuat sehingga butuh waktu 1 atau 2 bulan bagi prajurit biasa untuk menyerapnya. Namun, Jian Wushuang telah menyerap pil itu sepenuhnya hanya dalam 1 malam. Demikian pula halnya dengan cairan spiritual primordial. Saat Jian Wushuang mulai berlatih keterampilan penciptaan surgawi, kekuatan metode kultivasinya segera terwujud. Kekuatan yang luar biasa meletus dari tubuhnya, dengan paksa menyerap semua yang ada di dekatnya. Cairan spiritual primordial di kolam adalah yang pertama diserap. Cairan itu membanjiri pori-pori Jian Wushuang dengan kecepatan yang luar biasa. Rasanya seperti lubang hitam besar, melahap segalanya, gila dan luar biasa. Betapa mengerikan kecepatan penyerapannya. Saat cairan spiritual primordial membanjiri tubuhnya, cairan itu diubah menjadi kekuatan spiritual, dengan menggunakan keterampilan penciptaan surgawi. Dengan proses penyerapan dan perubahan ini, kecepatan kekuatan spiritualnya yang terus meningkat dapat dianggap mengerikan. Terlalu cepat, peningkatan kekuatan spiritualku terlalu cepat dan mengerikan. Jian Wushuang terkejut pada dirinya sendiri. Pikirannya kacau, dan dia tidak bisa mempercayainya. Karena kecepatannya terlalu menakutkan. Sebenarnya semua ini alamiah. Cairan spiritual primordial dipadukan dengan keterampilan penciptaan surgawi, yang menantang surga, benar-benar luar biasa dan mengerikan. Sama seperti pil penumbuh roh kelas 1 yang pernah diminumnya sebelumnya,
Bagi para prajurit, fungsi cairan spiritual primordial jauh lebih kuat daripada pil penumbuh roh. Cairan spiritual primordial di kolam itu setara dengan 10 pil penumbuh roh kelas 1. Oleh karena itu, peningkatan kecepatan kekuatan spiritualnya secara alami berada di luar imajinasi. Hanya dalam waktu setengah hari, Jian Wushuang menemukan kekuatan spiritualnya telah mencapai puncak surga ke-6 jalan ilahi. Hanya butuh waktu setengah hari. Tampaknya kolam itu tidak banyak mengurangi cairan spiritual primordial dari penyerapan selama setengah hari ini. Selama beberapa hari berikutnya, Jian Wushuang berfokus penuh pada kultivasinya dan tidak memberitahu siapapun tentang peningkatan kekuatannya yang mengerikan. Waktu terasa berjalan lambat, namun 20 hari berlalu dalam sekejap mata. Di dalam kolam, ketinggian air semakin menurun. Jian Wushuang tetap berada di kolam, karena beberapa cairan spiritual primordial masih mengalir ke dalam tubuhnya. Akhirnya, saat tetes terakhir cairan spiritual primordial terserap, kolam besar itu telah menghilang sepenuhnya. Jian Wushuang, yang sedang asyik berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Kilatan mengerikan muncul dari matanya. Dari dasar kolam, Jian Wushuang berdiri perlahan. Seluruh otot dan persendiannya berderak saat ia bangkit. Ia meregangkan tubuh dan melompat tinggi ke pintu masuk gua. Jian Wushuang menatap dinding gunung di depannya dengan mata berbinar. Tiba-tiba, tangan kanannya mengepal dan ledakan dahsyat langsung meledak dari gunung. Dong! Suara dahsyat itu bergema di seluruh gua. Jian Wushuang menatap lubang besar di dinding di depannya. Matanya bersinar. Tidak hanya aku mencapai surga ke-8 jalan ilahi, aku juga mencapai puncak. Mengepalkan tangannya dengan gembira, dia bisa merasakan kekuatan yang melonjak di tangannya. Jian Wushuang telah menghabiskan 20 hari berkultivasi di gua ini, menyerap setiap tetes cairan spiritual primordial dari kolam. Itu berisi sejumlah besar kekuatan spiritual murni, yang telah diserapnya sepenuhnya dan diubah menjadi kekuatan spiritual. Hasilnya, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang menakjubkan. Belum lama ini dia berada di surga ke-6 jalan ilahi, dekat dengan puncak. Namun hari ini, serangkaian terobosan telah membawanya ke surga ke-7 jalan ilahi, lalu surga ke-8 jalan ilahi. Dia telah meroket ke puncak surga ke-8 jalan ilahi. Itu adalah terobosan yang eksplosif. Tetapi semuanya terjadi secara sistematis. Lagi pula, tidak semua orang memiliki akses ke cairan spiritual primordial yang begitu banyak untuk membantu kultivasinya, apalagi keterampilan penciptaan surgawi, metode kultivasi yang menantang surga. Terobosan luar biasa yang dicapainya dikaitkan dengan cairan spiritual primordial dan keterampilan penciptaan surgawi. Surga ke-8 dari jalan ilahi setara dengan alam laut spiritual awal bagi seorang prajurit biasa. Seseorang yang mencapai puncak surga ke-8 dari jalan ilahi memiliki kekuatan yang sama dengan seseorang yang berada di puncak alam laut spiritual awal. Jadi kekuatan spiritual yang dioperasikan dengan keunggulan kekuatan keterampilan penciptaan surgawi, bisa jadi setara dengan alam laut spiritual mendalam. Mungkin sedikit lebih rendah, tetapi tidak terlalu banyak. Cahaya menakjubkan keluar dari mata Jian Wushuang. Jian Menger, aku mengejarmu. Jian Wushuang meraung. Jian Menger telah berkultivasi ke alam laut spiritual mendalam. Meskipun ia belum memperkuat kultivasinya, ia memiliki keterampilan penciptaan surgawi yang menentang surga, kekuatan spiritual, dan sebagainya. Itu berarti jika dibandingkan dengan Jian Menger, dia hampir sama kuatnya dengan dia. Dia hanya membutuhkan 2 bulan untuk mengejarnya. 10 hari, masih ada 10 hari lagi sebelum pertempuran. Sambil menyipitkan matanya, Jian Wushuang berpikir, aku harus bersabar. Aku telah memperoleh kekuatan tempur yang setara dengan alam laut spiritual mendalam dan memiliki peluang besar untuk mengalahkan Jian Menger dalam pertempuran. Namun, aku masih perlu menyiapkan kartu truf tertentu untuk diriku sendiri, untuk berjaga-jaga. Ketika berpikir tentang kartu truf, hal pertama yang muncul di pikirannya adalah keterampilan rahasia yang tercatat dalam keterampilan penciptaan surgawi. Skill rahasia pemakan jiwa, itu adalah keterampilan rahasia yang sangat kuat yang menantang surga. Bersamaan dengan keterampilan penciptaan surgawi, dia sangat terkesan dengan keterampilan rahasia ini. Tidak mungkin untuk melupakannya. Ketika Jian Wushuang memikirkan tentang keterampilan rahasia ini, dia terkejut. Keterampilan ini begitu kuat sehingga dia pikir itu merusak keharmonisan alam. Lebih jauh lagi, keterampilan ini menimbulkan kerusakan pada orang yang menggunakannya.
Tidak ada yang mau menggunakannya kecuali benar-benar dalam keadaan darurat. Tidak masuk akal untuk menggunakan keterampilan rahasia seperti itu sebagai kartu truf. Soul Devouring Secret Skill berisi 3 gulungan. Di alamku saat ini, aku hanya bisa mencoba yang pertama, paling banyak. Aku bahkan tidak bisa mempertimbangkan yang kedua dan ketiga sekarang. Sambil tersenyum, Jian Wushuang mulai mempelajari skill ini. Butuh waktu total 5 hari. 5 hari kemudian, Jian Wushuang berada di celah utara Gunung Sembilan Serigala, duduk bersila di sebuah rawa. Ayo kita lakukan. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai berlatih keterampilan rahasia pemakan jiwa. Dia menghabiskan waktu 5 hari untuk belajar. Dia berhasil memahami gulungan pertama dari keterampilan itu, tetapi butuh waktu yang cukup lama untuk melakukannya. Dia tahu betul bahaya yang dapat ditimbulkan oleh keterampilan itu, jadi dia sangat berhati-hati saat menggunakannya. Dia tidak berani ceroboh. Keterampilan rahasia yang melahap jiwa seseorang. Saat dia mengolah teknik rahasia itu, terdengar suara mendengung. Suara itu bahkan mengguncang Void. Tubuh Jian Wushuang tampak seperti lubang hitam raksasa, yang di dalamnya terdapat kekuatan aneh yang terus-menerus membanjiri dengan kecepatan yang luar biasa. Kekuatan-kekuatan ini sangat kompleks dan beragam sehingga Jian Wushuang kesulitan mengidentifikasi mereka. Namun, ia menemukan bahwa dengan masuknya kekuatan-kekuatan ini, kultivasinya berkembang pesat. Sebelumnya, ia telah berada di surga ke-8 jalan ilahi, tetapi aliran kekuatan liar ini mendorong kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Satu momen saja sudah cukup untuk membuat terobosan dari surga ke-8. Surga ke-9 dari jalan ilahi. Kekuatannya terus meningkat bahkan setelah ia mencapai surga ke-9 dari jalan ilahi. Tiba-tiba, ada gelombang rasa sakit yang tajam di hatinya. Rasa sakit itu menjadi lebih intens seiring dengan meningkatnya kultivasinya. Hentikan, sekarang. Jian Wushuang menggertakkan giginya. Wajahnya berubah. Merasakan sakit yang tajam, dia segera menghentikan operasinya. Begitu keterampilan rahasia itu berhenti, peningkatan kultivasinya pun berhenti. Rasa sakitnya mulai mereda. Meski begitu, kejang-kejang di tubuhnya tidak langsung berkurang. Berbaring di tanah lapang, Jian Wushuang memejamkan matanya. Ia terengah-engah dan tampak sangat lemah. Butuh waktu lama sebelum ia membuka matanya. Keterampilan rahasia pemakan jiwa, apakah itu benar-benar keterampilan rahasia yang melahap jiwa? Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Sungguh menyakitkan, sangat berbahaya untuk melatih keterampilan ini. Dia telah berusaha sedikit, karena dia tidak mengembangkan kultivasinya secara maksimal. Namun, dia masih merasakan sakit yang luar biasa. Jika dia melatihnya secara maksimal, itu akan lebih menyakitkan. Keterampilan rahasia melahap jiwa benar-benar membuat kultivasiku melonjak dalam waktu singkat, tetapi itu lebih menyakitkan bagiku, kata Jian Wushuang dalam hati. Yang dirugikan oleh keterampilan rahasia pemakan jiwa adalah esensi, ki, dan jiwa, bukan kekuatan spiritual. Jika itu hanya menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual, dia tidak akan peduli sama sekali. Keterampilan penciptaan surgawi, bagaimanapun juga, membantunya memulihkan kekuatan spiritual dengan cepat. Sedangkan untuk esensi, ki, dan roh, bahkan keterampilan penciptaan surgawi tidak dapat membuat perbedaan. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan mendongak. Dia memasang ekspresi aneh. Ini, Jian Wushuang menatap semua yang ada di sekitarnya dengan takjub. Dia menyadari bumi dalam radius puluhan meter di sekitarnya telah menjadi tak bernyawa. Bumi yang tadinya berwarna hijau tua kini berubah menjadi kuning dan retak-retak. Bunga, rumput, dan pohon-pohon layu. Tanah yang dikelilingi puluhan meter itu mati dalam sekejap mata. Dengan mata terbuka lebar, Jian Wushuang menatap sekelilingnya dengan heran, radius belasan meter di mana bumi adalah tanah kematian yang tak bernyawa. Lebih jauh dari lingkaran itu, tanahnya hijau dan semarak. Tepat pada saat inilah Jian Wushuang paham mengapa jurus rahasia pemakan jiwa dinamakan demikian, yakni melahap jiwa. Apa yang melahap jiwa? Keterampilan itu akan mengambil jiwa bumi, makhluk hidup, dan alam. Dia mengerti apa kekuatan aneh dan rumit yang mengalir ke dalam tubuhnya tadi. Itu adalah kekuatan alami makhluk-makhluk di dekatnya. Jurus rahasia pemakan jiwa bekerja dengan mengambil kekuatan semua makhluk hidup dalam jangkauannya dan menyimpannya untuk digunakan sendiri. Keterampilan ini benar-benar mengerikan. Kecuali benar-benar diperlukan, aku tidak akan pernah menggunakannya lagi.
Jian Wushuang memperingatkan dirinya sendiri. Setelah mencicipinya pertama kali, Jian Wushuang tidak berani mencobanya lagi. Sebaliknya, ia terus mempelajari langkah-langkah terperinci untuk melakukan keterampilan tersebut. 3 hari kemudian, Jian Wushuang berada di sungai kecil di tengah-tengah Gunung Sembilan Serigala. Ia menangkupkan tangannya untuk minum dari sungai kecil itu lalu berdiri. Ini akhir bulan, dan aku hanya tinggal 2 hari lagi dari pertempuran. Sekarang saatnya untuk kembali. Jian Wushuang menatap langit tak berujung di atasnya. Dia tersenyum dan melompat ke udara, lalu menuju ke arah Sword Marquis Mansion. Di pagi hari, fajar baru saja menyingsing. Di Sword Marquis Mansion, saat semburat pertama matahari terbit dari cakrawala mulai menyinari bumi, semua orang menjadi gempar. Para murid dan anggota suku Mansion berhamburan keluar dari setiap bangunan dan berkumpul di drill ground di tengah Mansion Marquis. Setiap partai dan suku di seluruh komando Bashui, serta mereka yang berasal dari Istana Markis Pedang, telah mengirimkan para ahli mereka ke Istana Markis Pedang. Hari ini, pertempuran token pedang Markis tahunan diadakan di Mansion. Sebenarnya, apa yang disebut token pedang Markis hanyalah gelar untuk orang terkuat di antara para pemuda. Seorang ahli akan tumbuh dan akhirnya maju, jadi Mansion Pedang Markis sangat mementingkan pembinaan murid-murid muda. Setiap tahun, Sword Marquis Mansion mengundang semua pihak dan suku di wilayah komando untuk menyaksikan pertempuran. Dalam keadaan normal, undangan dari Sword Marquis Mansion, kekuatan paling dikenal di wilayah komando Bashui, tidak akan ditolak oleh pihak manapun. Tahun ini tidak terkecuali, pertempuran token Sword Marquis memiliki makna khusus, terutama tahun ini. Secara umum diakui di Bashui Commandery bahwa ada seorang jenius super langka di Sword Marquis Mansion. Jenius super ini baru berusia 16 tahun dan telah mencapai alam laut spiritual mendalam. Terlebih lagi, ilmu pedangnya tak terduga. Gadis muda seperti itu akan mengambil alih Sword Pavilion yang memiliki posisi penting di Mansion. Perbuatannya membuat setiap orang terkemuka di Bashui Commandery penuh rasa ingin tahu dan harapan. Dan kejeniusan luar biasa ini tentu saja adalah Jian Menger, putri pilihan dewa di Sword Marquis Mansion. Ini adalah waktu yang tepat bagi Jian Menger untuk memamerkan kekuatannya di depan semua ahli dan mengejar ketenaran. Setelah hari ini, pavilion pedang secara resmi akan berada di bawah tanggung jawab Jian Menger. Dialah yang akan dinobatkan di istana. Sejumlah besar orang telah menyerbu ke lapangan latihan yang luas. Ada 2 panggung. Satu digunakan sebagai arena bagi para murid untuk menunjukkan kekuatan mereka, sementara yang lain adalah tribun bagi para penonton. Jian Xinhong, Master Mansion Pedang Markis saat ini, sedang duduk di kursi, mengobrol santai dengan beberapa tokoh besar yang duduk di dekatnya. Karena orang-orang ini dapat duduk berdampingan dengan tuan rumah, dapat disimpulkan bahwa latar belakang mereka tidak normal. Lihat, itu pasti Situ King Yue, penguasa suku Situ. Itu Ye Xiu, master dari suku Ye. Keluarga mereka juga fokus pada ilmu pedang. Namun, dibandingkan dengan Sword Marquis Mansion kita, mereka jauh lebih buruk. Tidak disangka Tuan Bai Chong, pengawas misterius arena gladiator akan datang. Banyak murid Mansion yang dengan hati-hati mendiskusikan banyak hal di sekitar drill ground. Mereka sesekali menatap ke tribun untuk melihat dengan saksama para ahli terkenal yang jarang mereka lihat ini. Suku Situ dan Ye memiliki kekuasaan dan posisi yang sedikit lebih rendah daripada Sword Marquis Mansion, tetapi jaraknya sangat dekat. Adapun gladiator arena, mereka memiliki kekuatan yang besar. Selain itu, arena tersebut memiliki posisi yang menyendiri dan tidak berpartisipasi dalam konflik. Bahkan Mansion Master, Jian Xinhong, waspada terhadap Bai Chong. Tuan Bai Chong, sungguh mengejutkan bahwa Anda datang ke pertempuran token Markis Pedang secara langsung tahun ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Anda sering mengirim seorang pelayan berjubah emas dari arena gladiator atas nama Anda, kata Situ King Yue sambil tersenyum. Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya dan istana, bahwa Tuan Bai Chong telah memilih untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini secara langsung, kata Jian Xinhong. Pertarungan ini sangat berbeda dari sebelumnya. Wajar saja kalau aku datang sendiri. Aku juga penasaran dengan kejeniusan luar biasa ini dan ingin melihat seberapa berbakatnya dia, jawab Bai Chong sambil tersenyum. Percayalah, dia tidak akan mengecewakanmu. Jian Xinhong berkata sambil tertawa, menunjukkan rasa percayanya pada Jian Menger. Benarkah? Bai Chong mengangkat alisnya. Ia tertawa aneh, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi.
Sambil melihat sekeliling lapangan latihan, ia segera melihat Jian Wushuang di sudut. Ia bersandar di dinding dengan mata terpejam. Bai Chong tidak dapat menahan senyum. Anak kecil itu begitu tenang. Aku bertanya-tanya apakah kekuatannya telah meningkat sejak perjalanan melalui Gunung Sembilan Serigala. Bai Chong cukup khawatir pada Jian Wushuang karena persahabatannya dengan Jian Nantian. Dia telah memberi Jian Wushuang kesempatan untuk mendapatkan satu kolam penuh cairan spiritual primordial. Pertimbangannya terhadap Jian Wushuang dapat dilihat dari apa yang telah dilakukannya. Dia datang terutama karena Jian Wushuang. Sudah hampir waktunya, mari kita mulai, kata Jian Xinhong di platform tersebut. Jian Lan, yang berdiri dekat dengan Jian Xinhong, menganggukkan kepalanya dengan lembut. Kemudian dia melangkah beberapa langkah dan tiba di tengah panggung. Dia berdeham dan berkata, perhatian. Semua murid yang berpartisipasi dalam pertempuran ini, silakan maju. Sebagai tetua agung dari Aula Bela Diri Merah, Jian Lan seharusnya menjadi tuan rumah pertempuran token Markis Pedang kali ini. Terjadi keributan di lapangan latihan. Para murid muda yang telah memperoleh posisi mereka dalam pertempuran dengan melewati tingkat kelima menara ujian pergi ke tengah lapangan. Mereka bergegas dan ribut. Ada selusin murid muda pada pandangan pertama. Semuanya adalah para jenius di Sword Marquis Mansion, termasuk Jian Wushuang. Pada saat yang sama, sesosok tubuh putih nan rupawan berjalan perlahan ke arah mereka. Tiba-tiba, semua orang di lapangan bor memberikan perhatian penuh padanya. Tidak hanya para murid di lapangan, bahkan orang-orang di panggung mengalihkan pandangan mereka ke sosok putih ini. Sebagai putri pilihan dewa di Sword Marquis Mansion, para murid di mansion memuja Jian Menger seolah-olah dia adalah seorang dewi. Dia sangat cantik, beserta kultivasinya dan bahkan bakatnya dalam Sword Principle. Dia telah memenangkan kekaguman yang besar. Jian Menger melangkah maju, tampak seperti dewi yang tak tersentuh, yang dimaksudkan untuk disembah oleh orang banyak dengan penampilannya yang cantik dan angkuh. Setiap gerakannya menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Jian Menger, 16 tahun, alam laut spiritual mendalam. Dia telah menguasai 18 ilmu pedang kelas 1 dari Paviliun Pedang. Berdasarkan kecepatannya saat ini, dia kemungkinan akan mencapai alam inti emas sebelum dia berusia 20 tahun. Ahli alam inti emas berusia 20 tahun. Ya Tuhan, banyak murid Sword Marquis Mansion di dekat drill ground tidak dapat menahan desahan haru ketika melihat keindahan yang luar biasa ini. Tingkatan-tingkatan tersebut adalah 7 langkah jalan roh, laut transformasi dari kekuatan spiritual, dan terakhir, inti emas primordial. Tingkatan inti emas primordial adalah yang terkuat, dan hanya ada satu ahli alam inti emas di Sword Marquis Mansion. Dia adalah penguasa mansion, Jian Xinhong. Lalu apa yang dilambangkan oleh seseorang yang menjadi ahli alam inti emas sebelum berusia 20 tahun? Kekuatan yang luar biasa. Dia benar-benar jenius yang luar biasa sehingga kita bahkan tidak punya motivasi sedikit pun untuk bersaing dengannya. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang hanya dapat dilihat sekali seumur hidup di Sword Marquis Mansion. Tidak heran dia memiliki harapan untuk menjadi Sword Pavilion Master yang baru di usia yang begitu muda. Tidak ada yang dapat menandingi seorang jenius luar biasa seperti itu di seluruh Bashui Commandery, apalagi Sword Marquis Mansion. Bahkan para ahli terkenal di tribun menatap Jian Menger dengan mata berbinar. Hampir semuanya datang untuknya, kecuali Bai Chong dan beberapa orang lainnya. Gadis yang menarik perhatian dan menyendiri itu langsung menghampiri Jian Wushuang, yang berdiri di tengah kerumunan. Dia berbicara tanpa emosi, Jian Wushuang, ku dengar kau akhirnya memadatkan kekuatan spiritualmu dan menjadi seorang prajurit. Selamat. Sambil menoleh, Jian Wushuang menatapnya dengan dingin dan tidak mengatakan apapun. Dia tidak marah. Kamu telah menjadi seorang prajurit dan bahkan mencapai terobosan ke langkah ke-6 dari jalan roh dalam waktu yang singkat. Itu memang hebat. Namun, kamu tidak bisa berharap untuk menutup kesenjangan kekuatan kita hanya dalam waktu 2 bulan. Aku menyarankan kamu untuk tidak menantangku hari ini. Tidak menantangmu. Dia mencibir. Pertempuran ini tidak dapat dihindari sejak kau dan ayahmu mulai mendambakan posisi Master Pavilion Pedang 2 bulan lalu. Keras kepala. Tapi kau memang selalu seperti ini. Dia masih bersikap acuh tak acuh. Aku tahu kau menyimpan dendam di hatimu, tapi ada jurang yang tak terjembatani di antara kita. Kenapa kau harus datang dan mencari penghinaan? Mencari penghinaan, kau benar-benar sangat menghargai dirimu sendiri. Terserah padamu.
Kau tidak bisa menyalahkanku nanti jika kau tidak mau menerima saranku. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku sepenuhnya dan menghentikan ide bodohmu itu sejak awal, katanya dengan tenang. Saya akan menantikannya. Jian Menger mengakhiri pembicaraan dan berdiri santai di tengah lapangan latihan. Meskipun dia dikelilingi oleh banyak jenius muda dari Sword Marquis Mansion, mereka mungkin tidak terlihat jika dibandingkan dengannya. Dia seperti burung bangau yang berdiri di antara ayam-ayam, menarik perhatian dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Misalnya, semua orang telah memperhatikan percakapan singkat antara dia dan Jian Wushuang. Jian Menger sedang berbicara dengan Jian Wushuang. Apa yang dia katakan? Sebelumnya, mereka berbicara dengan suara yang sangat pelan. Ditambah dengan suara bising di lapangan latihan, tidak seorang pun kecuali murid-murid berbakat yang dekat dengan mereka mendengar pembicaraan mereka. Mereka menjadi sangat penasaran tentang hal itu. Saya mendengar bahwa Jian Wushuang membuat sumpah darah 2 bulan lalu untuk bertarung dengan Jian Menger hari ini. Aku juga mendengarnya. Orang ini benar-benar keterlaluan. Beraninya dia menantang Jian Menger. Siapa di antara kita murid muda dari Sword Marquis Mansion yang berhak menantang putri pilihan Tuhan ini? Jian Wushuang hanyalah sampah yang memadatkan kekuatan spiritualnya 2 bulan lalu. Beraninya dia, itu tidak sepenuhnya benar. Dia mungkin telah memadatkan kekuatan spiritualnya sangat terlambat, tetapi dia hanya menghabiskan waktu sebulan untuk menerobos langkah ke-6 dari jalan roh. Kecepatan kultivasinya tidak dapat dipercaya. Jadi apa? Dia baru saja mencapai langkah ke-6 jalan roh. Sebulan telah berlalu sejak saat itu. Apakah menurutmu dia telah menembus langkah ke-7 jalan roh atau alam laut roh dan setara dengan Jian Menger? Sungguh lelucon. Itu benar. Mereka semua mulai memandang rendah padanya. Di lapangan latihan, ada orang lain yang menaruh perhatian khusus pada Jian Wushuang, yaitu Jian Lin. Sebulan yang lalu, Jian Wushuang mengalahkannya, dan itu sangat buruk. Dia telah memendam dendam yang dalam sejak saat itu dan hari ini adalah kesempatannya untuk membalas dendam. Dia menggenggam erat kedua tangannya, sambil mengulang nama Jian Wushuang dalam benaknya. Para murid muda yang telah melewati lantai 5 menara ujian berkumpul di tengah lapangan latihan. Tepat saat Jian Lan bersiap mengumumkan dimulainya pertempuran, 2 orang muncul di dekatnya. Apa? Para ahli terkenal di tribun segera menyadari kedatangan para pendatang baru dan langsung menatap mereka dengan mata tajam. Bahkan Bai Chong yang lesu pun tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik mereka. Inti emas purba, bukan hanya itu, puncak alam inti emas. Para pakar terkenal itu semuanya terpesona. Mereka yang memiliki inti emas primordial jelas merupakan ahli tingkat atas di Komando Bashui. Semua orang yang berhak duduk di tribun telah mencapai level itu, tetapi sebagian besar hanya mencapai alam inti emas awal, dengan Jian Xinhong lebih kuat dari kebanyakan. Namun, meskipun ia telah mencapai alam inti emas mendalam, ia masih harus menempuh jalan panjang sebelum mencapai puncak alam inti emas. Di antara mereka yang hadir, hanya ada satu orang yang memiliki kemungkinan mencapai puncak alam inti emas. Dia adalah Bai Chong, dan itu hanyalah kemungkinan, bukan kepastian. Dia hampir tidak pernah bertarung dengan orang lain, jadi tidak ada yang tahu tentang kondisinya yang sebenarnya. Sekarang, pemimpin dari 2 pendatang baru itu jelas merupakan ahli alam inti emas puncak. Itu dia. Bai Chong tertegun, mengenali pendatang baru itu. Tuan Bai Chong, Anda mengenalnya? Jian Xinhong segera bertanya. Ya, Bai Chong mengangguk. Itu Sui Hanxin, tetua ke-9 dari Sekte Pedang Tianyuan. Dia mencapai puncak alam inti emas 10 tahun yang lalu. Sekte Pedang Tianyuan, dan seorang penatua juga. Semua orang di tribun terkejut. Mereka semua adalah pakar terkenal di Komando Bashui, dengan pengetahuan luas. Mereka tentu tahu tentang Sekte Pedang Tianyuan. Sekte Pedang Tianyuan adalah salah satu dari 5 sekte di Provinsi Tianyan. Konon, ada cukup banyak ahli di sekte itu yang telah mencapai alam kekosongan Yin Yang, dan bahkan ada lebih banyak ahli di alam inti emas. Di seluruh Provinsi Tianyan, sekte itu tidak diragukan lagi merupakan pengaruh yang kuat dan sekte teratas yang sesungguhnya. Para ahli di Bashui Commandery, bahkan yang paling kuat sekalipun, Sword Marquis Mansion, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tianyuan Sword Sect. Bagaimanapun, komanderi mereka hanya satu dari 108 komanderi di Provinsi Tianyan. Seorang tetua sekte, tidak peduli identitas atau kekuatan mereka, sudah cukup untuk membangkitkan rasa kagum para ahli terkenal ini.
Mereka mulai bertanya-tanya mengapa seorang tetua sekte pedang Tianyuan mau datang ke rumah Markis Pedang. Tepat saat itu, Jian Lan yang juga berada di tribun berkata dengan bangga, "Jangan khawatir, semuanya. Tetua Sui ada di sini khusus untuk putriku." Para pakar terkenal itu tampak tercengang. Di tengah lapangan pengeboran, Jian Menger yang sejak awal menarik perhatian, kini berjalan ke arah para pendatang baru.